Kalau misalnya dia nganggap alma mater saya lebih hebat daripada kampusnya dia, saya kaget loh. Emang keluaran UGM seperti kalian ini? Nggak punya rasa takut. Saya anggap berandalan, saya anggap sembrono gitu. Nah, jadi Saya koreksi, rasa takut punya, rasa malu yang ada. Orang ini, ya, Ade Armando ini, dulu saya kagumi. Saya pernah juga malah diajak ngajar dia waktu di S2 dulu. Ya, tapi itu dulu. Sekarang udah rusak ini ya. Gitu. Nggak usah ngomong pribadi artinya gini. Diskusi artinya yang berbobot. Artinya sama ya. Dia menggunakan frame of reference-nya untuk menuduh orang lain. Salah besar, Bung. Nggak ada sama sekali orang pendukung di balik kami. Ya, nggak ada sama sekali. Tapi ke luar negeri tadi katanya? Apa? Luar negeri? Di luar negeri. Lah, tunjukkan orang yang ngomong itu. Jangan bohong. Orang yang ngomong itu kan kelihatannya dia menunjuk. Itu satu lagi, insinuasi orang itu. Ya, berkhayal seolah-olah masih besar. Ya, padahal udah nggak ada apa-apanya. Gitu loh. Artinya tunjukkan. Kalau memang dia menuduh ada orang besar, tunjuk. Kalau enggak, dia bohong besar. Dia mengatakan. Tapi yang jelas dari kami, sama sekali tidak ada orang yang mendukung atau misalnya orang yang menyupport, apalagi dana. Orang yang pernah menuduh saya menerima dana, pernah saya tantang untuk sumpah di balik Alkitab atau sumpah di balik Al-Quran. Orangnya lari semua, nggak ada. Jadi itu bohong orang-orang itu. Saya benar-benar menjalankannya dengan ilmiah, dengan pribadi. Ilmiah? Dokter respon, ya ilmiah dong. Ya kalau nggak ngerti ilmiah nggak usah ngomong. Penelitian Anda apa? Judul penelitian Anda apa? Saya rasa kita nggak perlu terlalu berpura-pura naif lah. Untuk mengatakan bahwa nggak mungkin lah ini semua terjadi tanpa ada pihak-pihak yang mengorkestrasi, yang mendanai, yang membackingi, ya. Ini jelas adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketika ada foto-foto Anda tampilkan di sana, ada Bung Roy, ada Bung Sianipar, ada Dr. Tifa, ada macam-macam. Siapa yang mendanai itu? Nah, kita nggak bisa loncat begitu kesimpulannya, ya. Tapi poin pertama yang harus diketahui oleh teman-teman mahasiswa di sini, para penonton, adalah bahwa dari dulu pun, dari tahun 65, revolusi 65, tahun 98, dan berbagai ketegangan politik lainnya, kalau dilacak-lacak pada akhirnya memang ada pihak-pihak berkepentingan yang berusaha mengorkestrasi itu. Ya. Bahkan sekarang pun sudah muncul yang tadi Anda sebut, siapa? Monica atau siapa itu ya? Yang dikatakan pengacara yang Marcella, ya, yang mengatakan bahwa dia mengakui, dia mendanai upaya-upaya kotor. Ini nggak ada hubungannya kalau ini dengan kami nggak ada hubungannya. Ini saya senang sekali bahwa Anda itu selalu memotong ucapan saya, sehingga penjelasan saya tidak pernah sampai secara utuh. Berlanjut nanti. Bohongnya berlanjut nanti. Ya. Memang kejelekannya dia ini begini. Ini ada persoalan. Kita diskusi nggak bisa selesai. Biar aja orang bicara dulu. Kembali ke tadi. Hargailah. Kembali ke tadi. Saya ingin mengatakan bahwa hampir tidak mungkin bahwa ini berjalan tanpa ada orang yang berada di belakang. Dan sampai-sampai Demokrat pun merasa tersinggung loh, Bang Ade. Bisa siapapun. Bisa termasuk Demokrat maksudnya? Bisa Demokrat, bisa siapapun. Nah, saya mau bilang begini, sebentar, jangan dipotong dulu nih, ya. Kelamaan nggak jelas ngomong. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ini semua kita duga memang ada yang di belakangnya. Siapa? Atau itulah yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Saya duga Pak Jokowi sudah punya perkiraan tentang siapa orang tersebut. Dia tidak pernah mengatakan pada kami. Ya. Dia bukan tipe orang yang comel. Ya. Ada analisis-analisis yang dia simpan, dia bersama timnya. Ya. Nah, dia sekarang sedang ingin mengatakan siapapun orang itu, dan orang itu gini Bung, ini tidak harus semua di dalam negeri, bisa juga datang dari kekuatan-kekuatan di luar negeri. Ya. Nggak kejauhan tuh? Nggak, Pak Prabowo sendiri sudah berulang kali mengatakan bahwa di belakang ini semua bisa saja ada kekuatan dari luar negeri. Nah, jadi saya ingin katakan Pak Jokowi sedang memberi peringatan, wahai kamu yang berada di belakang sana, ya, kamu harus tahu ya bahwa kami sudah mencurigai Anda. Nah, sekarang di sini sendiri, ya, kita berantem selama berbulan-bulan. Tapi saya bersyukur bahwa pada akhirnya ternyata memang kebenaran menemukan jalan. Ketika kemudian hasil penelitian surveinya Denny Jaya menunjukkan bahwa ternyata 75% masyarakat Indonesia tidak mempercayai bahwa ijazah itu palsu. Ya? Nah, Denny Jaya penelitiannya ada sertifikat, kalau dia nggak ada. Dia nggak ada. Nah, terakhir saya ingin katakan bahwa gini Bung Roy, Anda itu berulang kali dari tadi mengatakan Pak Jokowi bodoh. Pak Jokowi Jokowi bodoh. Anda mengatakannya. Itu coba dilihat rekamannya. Saya akan kembalikan pada Anda. Saya juga akan mengatakan bahwa Roy Suryo itu yang bodoh. Enggak, saya nggak mengatakan Jokowi bodoh loh. Tolong cek rekamannya, ini Ade Armando ini bohong banget nih. Nah, saya ingin katakan mungkin bahwa pikiran Anda tuh udah kacau Anda jangan cuma menghina orang lain. Anda juga harus bersiap
menerima penghinaan terhadap diri Anda. Kita udah capek, Bung Roy. Iyalah. Sudahlah, masyarakat sudah tidak percaya udah dengan kelamaan nih, tuduhan-tuduhan nggak jelas Anda. omongannya. Ya, orang Oke. tidak percaya bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Ya. Saya duga mahasiswa-mahasiswa di sini juga akan berpikiran serupa. Oke. Saya duga. Ya. Jadi stop. Kita udah capek. Ya, nggak usah Kita ngancam. selesai. Kekuatan hukum, orang tahu itu barang asli. Tapi kan ini pelakunya ini lah orang yang suka cari gara-gara. Saya katakan orang nekat lah kira-kira gitu. Orang nekat betul. Dan contoh nih, menurut saya lebih ke faktor ekonomi gitu. Dulu pernah terakhir Egy Sujana gugat di Jakarta Pusat, dicabut. Kenapa dicabut? Ya nggak tahu. Saya nggak tahu ada apa di belakang itu, tapi dicabut. Gitu. Apa faktor ekonomi negara kita lagi turun atau Kemudian mereka bikin pengaduan, nggak ada yang datang, hanya mengadu aja, nggak ada yang diperiksa. Makanya dihentikan laporan itu, gitu. Nah kemudian seperti dikata Bang Sifal Ustaz tadi, bahwa mereka pembandingnya itu hanya yang diupload oleh Sandi di sosial media, itu yang dijadikan bahan penelitiannya gitu. Dan mereka sekarang keras kepala, udah maju kena, mundur kena gitu. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Makanya saya katakan kalau untuk kepada Pak Jokowi itu kita harus berpikir positif gitu. Jadi kalau sekarang kan lawan politik kan menghajar. Jadi seolah-olah yang membuat framing tentang mereka ini adalah orang-orang yang itu saja. Ya kalau saya sakit hati mengatasnamakan Islam, ya kan termasuk saya nih. Saya yang bilang mereka ada motif ekonomi, saya diambil untuk sumpah-sumpah Al-Quran segala macam. Gitu modelnya. Nah mereka keberatan bilang faktor uang. Lah, kalau bukan uang buat apa? Nah, saya ingatkan kepada keluarga mereka, tolong ingatkan bapak, suami, saudaramu. Ini resikonya penjara loh. Pasalnya bukan hanya pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian nih. Zaman dulu saya katakan PKI aja, orang tua yang mereka PKI, anak turunannya, ini akan jadi tercipta sejarah. Bahwa orang tua kalian yang pangkatnya tinggi, yang gelarnya tinggi, tapi mulutnya tidak punya rasa tanggung jawab. Ya contoh lah, beberapa orang, 3 lah kita kritisi. Dr. Tipa, Pak Suryo, Risma? ya Rismon. Itu kan mereka ketika berdebat dengan saya, ya itu terutama tentang penyakitnya Pak Jokowi. Saya kan mengumpamakan Pak Jokowi ini sakit kena mungkin obat skincare ya, itu contoh gitu. Tapi sama dia dianalisa, katanya dia kompeten untuk punya empati, menilai. Padahal nggak, dia menghina, mempermalukan itu. Jelek gitu, bahkan katanya ini adalah, ada yang bilang azab Tuhan. ya utang beban berbohong 10 tahun, kan itu kan kelewatan itu. Dan kedua dia ngejek saya lagi, dia kamu kuliah di mana loh. Kalau misalnya dia nganggap alma mater saya lebih hebat daripada kampusnya dia, saya kaget loh. Emang keluaran UGM seperti kalian ini? Nggak punya rasa takut. Saya anggap berandalan, saya anggap sembrono gitu. Nah, jadi Saya koreksi, Iya. rasa takut punya, rasa malu yang ada.